Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab tidur. Aturan-aturan atau tata cara guring supaya tidur itu bukan menjadi satu sifat kemanusiaan yang mubah, yang dibolehkan, sehingga menjadi tidur itu bernilai dengan nilai ibadah, nilai pahala. Orang yang guring atau tidur dengan beradab seperti di bawah ini, maka guringnya itu mendapat pahala. Apabila engkau hendak tidur, maka hamparlah hamparanmu dalam keadaan menghadap kiblat, dan tidurlah dalam keadaan mengiringkan badan ke sebelah kanan seperti berbaringnya orang mati di liang lahat. Jadi uraklah, tikar, tilam menghadap kiblat. Kan kiblat di situ. Kiblat di situ. Jadi kita mengurak bahalang kayak ini. Nah, urak, tikar, bahalang. Kalau kita berabah bahiring, muha kita menghadap kiblat. Berarti muha kita menghadap kiblat. Bagian awak yang sebelah kanan ini nang ditilam. Nah, kayak itu maksudnya orang guring menghadap kiblat itu kayak itu. Jadi bukan kayak kita sembahyang melempar sajadah kayak itu. Misal melempar sajadah bakal kiblat kepala situ batis ke sini, itu lain kayak itu maksudnya. Itu meninjak kiblat ngarannya. Nah, jadi menghadap kiblat itu, guring menghadap kiblat itu adalah orang nang guring bahalang kiblat. Nah, jadi urak tikar bahalang, lalu bahiring sehingga muha kita pas ke arah kiblat. Muha dan bagian muka awak seluruhnya menghadap kiblat. Persis seperti orang mati di liang lahat. Itu. Dan ketahuilah bahwasanya tidur itu seumpama mati, dan bangkit daripada tidur itu seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti. Makanya kita hendak guring disuruh membaca antara lain Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Jadi seolah-olah guring itu kita mati. Nah, kayaknya waktu kita bangun guring disuruh membaca Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyani, yang menghidupkan aku sesudah mematikan aku. Seolah-olah guring tadi mati, dan bangkit daripada guring itu dianggap hidup kembali. Seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti. Siapa tahu barangkali ruhmu dicabut oleh Allah Ta'ala ketika engkau tidur pada suatu malam. Oleh karena itu, bersedialah engkau untuk menemui Tuhanmu dengan engkau tidur di dalam keadaan suci, dan wasiatmu ada tersimpan di bawah bantalmu. Jadi salah satu
yang membawa kepada husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman, adalah orang yang membiasakan berzikir sebelum inya guring. Inya kada bisa kada hendak guring tuh pasti berzikir dahulu. Sekurang-kurangnya zikir hendak guring bismikallahumma ahya wa amut, sekurang-kurangnya. Belah hendak guringnya nih berzikir, hendak guring berzikir. Nah, orang yang membiasakan seperti itu dibalas Tuhan karena hendak mati pun dia berzikir. Karena guring itu adalah akhul maut dan sanaknya mati. Nah, hendaknya inya guring itu kalau waktu guring itu dicabut Allah rohnya, jadi hendaknya waktu guring, sebelum guring itu suci. Jadi mati dalam keadaan suci. Dan wasiatmu ada tersimpan di bawah bantal. Artinya kada itu wasiatmu tersimpan di bawah bantalmu, artinya bahwa wasiat itu ada. Kada pas saja anak di bawah bantal, pernah guring andak di bawah bantal lah wasiat kada. Pokoknya wasiat itu ada, walaupun di lemari andaknya atau di meja andaknya kada jadi masalah. Yang penting wasiat itu ada. Wasiat nang apa? Kita disuruh hendak guring tuh berwasiat. Wasiat nang apa? Yang penting, yang utama wasiat kalau ada kita hutang piutang. Jadi mesti tahu orang yang kita tinggalkan ini, anak kita atau bini atau siapa, mesti tahu keadaan kita. Jadi dalam wasiat itu ada tertulis, misal aku hutang lawan si fulan ada sekian, aku hutang lawan si fulan ada sekian, si fulan berhutang lawan aku ada sekian, si fulan ada berhutang. Nah, yang kedua yang perlu diwasiatkan adalah harta benda di dalam rumah itu, nang mana nang ampun saurang, nang mana nang titipan orang. Nah, kita beritahu dengan wasiat bahwa sepeda motor itu adalah titipan Fulan bin Fulan kepadaku. Barang ini barang titipan si Fulan bin Fulan kepadaku. Barang ini barang injaman dari Fulan. Nah, jadi begitu kita mati dalam keadaan jelas. Nang ditinggalkan nyaman, maatarakan ke situ kemari, hutang piutang dibirisakan. Nah, itu gunanya wasiatmu ada tersimpan di bawah bantalmu. Hendaklah engkau tidur di dalam keadaan bertobat kepada Allah daripada segala dosa dan meminta ampun daripada segala kesalahan, dan dalam keadaan engkau berazam bahwa engkau tidak akan mengulangi lagi sebarang kemaksiatan yang pernah engkau kerjakan, dan berazamlah untuk membuat kebaikan kepada seluruh orang Islam jikalau Allah membangkitkan engkau pada pagi besok. Tobat sebelum guring, minta ampun kepada Allah, bercita-cita kada akan mengulangi kemaksiatan lagi kena bangun guring, dan bercita-cita akan berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala bila mana kayaknya dibangunkan daripada guringnya. Nah, jadi 4 hal itu nang diniatkan oleh hati. Ini keempat-empatnya adalah pekerjaan hati. Keempat-empatnya pekerjaan hati. Bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, berniat untuk tidak melakukan dosa karena waktu imbah bangun guring, dan yang keempat berniat untuk berbuat baik kepada makhluk Allah begitu bangun guringnya. Ditambah lagi, hendaklah engkau ingat bahwasanya pada suatu masa nanti jasadmu akan terbujur sejuk, terbujur dingin di liang lahat. Engkau akan tinggal di sana di liang lahat
bersendirian, tiada siapa yang bersama denganmu kecuali hanya amalanmu. Dan tiada yang berfaedah di kala itu kecuali hanya usahamu. Di dalam kubur yang berfaedah hanya adalah usaha kita, amalan kita di dalam dunia. Dan janganlah engkau merangsang nafsumu untuk tidur lebih awal dengan mempersiapkan hamparan yang empuk-empuk, karena tidur adalah mengusungkan bagi makna kehidupan. Artinya urusan guring ini jangan terlalu dipersiapkan sedemikian rupa dengan mesti hamparan yang empuk. Sebab apa? Sebab guring itu adalah merupakan kekusungan dalam kehidupan. Kecuali apabila engkau melihat bahwa jagamu itu merusak akan agamamu, maka ketika itu tidurmu adalah lebih selamat bagi agamamu. Kecuali kita bila bangun hingga dosa, bila bangun guring pasti dosa digawe, karena kalau kadang gawe dosa. Nah kalau kayak itu baik guring, guring. Kecuali apabila engkau melihat bahwa jagamu itu merusak akan agamamu. Nyamun kada guring kada kau menahan diri dari maksiat. Nah maka ketika itu tidurmu adalah lebih selamat bagi agamamu. Dan ketahuilah bahwasanya siang dan malam itu hanya 24 jam saja. Maka janganlah engkau tidur pada waktu siang atau malam lebih daripada 8 jam. Jadi dalam 24 jam itu jangan lebih untuk urusan guring 8 jam. Karena jikalau engkau berumur 60 tahun, maka memadaklah engkau telah mensia-siakan daripada umurmu itu sebanyak 20 tahun. Sepertiga kan? Sepertiga. Jadi kalau kita guring 8 jam sehari, kita diberi Allah umur 60 tahun, di total berarti guring kita dalam dunia adalah 20 tahun. 40 tahun hanya kita hidup sebenarnya. 40 tahun aja umur kita nang bujur-bujur umur, 20 tahunnya habis dimakan guring. Yaitu sepertiga daripada umurmu. Berapa umur? 30 umpamanya. Umur 30 tahun. Sedangkan ingnya guring rata-rata sehari 8 jam. Nah, total 8 jam sehari kali 30 tahun berapa? 20 tahun kalau tuh. Nah, jadi umurnya 20 tahun aja sebujurannya, 10 tahunnya guring. Nah, jadi daripada banyaknya guring di dalam umur kita ini mencapai sepertiga daripada umur, sayang kalau guring itu sia-sia. Sayang kalau guring itu kada jadi pahala. Sayang guring itu kalau kada jadi bernilai apa-apa. Nah supaya guring kita yang sekian banyak dalam umur kita sepertiga itu, supaya guring kita menjadi pahala, nah diperlukan tadi adab guring. Maka itu diulahkan oleh para ulama aturan-aturan guring, supaya guring itu ada berfaedah kembali kepada diri kita. Bukan hanya guring itu untuk kesehatan jasmani, tetapi dengan adanya guring itu beraturan, guring pun menjadi kesehatan lawan rohani kita. Sebelum engkau tidur hendaklah engkau persiapkan miswakmu, alat bersiwak seperti apa itu brus gigi kah
dan seumpamanya. Ini sebelum guring kita sudah ada persiapan, sikat gigi ada, sudah ada udul ada, siwak ada, dan engkau siapkan air untuk engkau bersuci. Jadi sebelum guring sudah ada isi banyu supaya bangun guring kita ada banyu untuk bersuci. Dan berazamlah, bercita-citalah ketika hendak tidur itu untuk engkau bangkit di tengah malam atau sekurang-kurangnya di akhir malam sebelum waktu subuh. Jadi kita mulai guring itu sudah berencana, kayaknya aku jam 3 bangun. Jangan guring itu karena ada niat hendak bangun jam berapa seguring-guringnya. Begitu kita hendak guring, kita sudah ada rencana bahwa kena aku bangun jam 4. Maka sekurang-kurangnya di akhir malam sebelum waktu subuh, karena 2 rakaat di tengah malam itu merupakan satu perbendaharaan daripada perbendaharaan kebaikan. Maka hendaklah engkau membanyakkan perbendaharaanmu untuk menghadapi hari kepakiranmu. Dan harta benda dunia sedikit pun tidak akan berguna bagimu apabila engkau telah mati. Dan baca ulihmu ketika hendak tidur akan doa. Nah, bila kita baca doa ini, kita hayati maknanya doa nang hendak guring ini, itu sudah mencakup semuaan nang adab-adab hendak guring tadi. Bila kita baca doa di bawah ini, hendak guring dengan penghayatan, mengerti nang kita baca nih, dihayati, nah berarti kita sudah guring berzikir, hendak guring berniat kebaikan, imbah guring berniat kebaikan, semuaan cukup dalam doa ini. Dan baca olehmu ketika hendak tidur akan doa, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dhanbi Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Artinya, ya Allah, dengan namamu aku letakkan lambungku ini, dan dengan namamu pula aku akan mengangkatnya. Maka ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada siksaanmu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli dzar wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan segala yang mempunyai kejahatan, dan daripada kejahatan segala makhluk yang melata di atas muka bumi ini, yang engkau menguasai ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku adalah di atas jalan yang lurus. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang permulaan maka tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkaulah yang akhir maka tidak sesuatu selepasmu, dan engkaulah yang zahir maka tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkaulah yang batin maka tidak ada sesuatu di bawahmu atau di dalammu. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laha mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, engkaulah yang menciptakan diriku, dan engkau pula yang berkuasa mematikannya. Maka terserahlah kepadamu untuk jikalau engkau mau mematikannya, maka ampunkanlah baginya,
Dan jika engkau mau menghidupkannya, maka peliharalah akan dia seperti engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku memohon akan dikau akan kemaafan dan keapiatan. Allahumma ayqizni bi ahabbis sa'at ilaika wasta'milni bi ahabbil a'mal ilaika hatta tuqarribani ilaika zulfa wa tub'idani an sakhatika bu'da. As'aluka fatu'tiyani wa astaghfiruka fataghfirali wa ad'uka fatastajiba li. Ya Allah, kejutkanlah, bangunkanlah, artinya bangunkanlah aku daripada guring ini pada sebaik-baik masa kepadamu, dan pergunakanlah diriku pada sebaik-baik amalan di sisimu, sehingga engkau hampirkan aku kepadamu dan engkau jauhkan aku daripada kemarahanmu. Ya Allah, aku meminta akan dikau, maka engkau memberi akan daku. Dan aku meminta ampun akan dikau, maka engkau pun mengampuni akan dosa-dosaku. Dan aku berdoa akan dikau, maka engkau perkenankan segala doaku. Nah, ingat situ doanya. Setelah itu hendaklah engkau membaca ayatul kursi dan amanar rasul sampai ke akhir surah Baqarah dan suratul Ikhlas dan surah Qul a'udzu birabbil falaq dan surah Qul a'udzu birabbin nas dan surat tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarak, amunnya belum terbaca mbah maghrib atau mbah isya, yang sudah dibaca kada usah lagi tabarak. Dan surah tabarakalladzi biyadihil mulku. Dan berusahalah supaya engkau tertidur di dalam keadaan berzikir dan dalam keadaan suci daripada hadas dan najis. Maka siapa yang mengerjakan yang demikian itu, niscaya naik ruhnya ke atas aras dan akan ditulis seperti orang yang bersembahyang sampai masa ia bangun daripada tidur itu.